大家午安. Senang sekali kita berkumpul kembali hari ini untuk bersama-sama membahas pesan-pesan dari Dewa Buddha melalui wejangan suci beliau yang ditulis di atas pasir. Nah, kali ini kita akan membahas pesan-pesan dari He Taxian, He Xiangu ya. Nah, jadi tanpa membuang waktu ya, posisi saran dahulu ya. Nah, pertama-tama sangat bersyukur kepada atas karunia Tuhan dan budi luhur guru, kemudian juga budi agung dari pelopor Sunyo, Sunyo, bimbingan dari para pandita. Hari ini kita berkumpul kembali eh, untuk bersama-sama membahas wejangan dari Senku Tasin. Nah, seperti biasa ya, Senko kalau hadir selalu akan menyampaikan syair kehadiran beliau ya. Nah, jadi hari ini kita melihat syair kehadiran dari He Xianfu. Beliau juga menggunakan nama beliau sebagai awal dari syair kehadiran beliau ya. Jadi kita melihat di sini ada perkataan He Xianfu Zhi yang artinya adalah He Taxian ya telah hadir. Nah, jadi sekarang marilah kita bersama-sama membahas terlebih dahulu syair kehadiran dari He Taxian. Ada sudah siap? Baik, kita mulai ya dengan membaca syair kehadiran beliau. 何日得闻金鸡啼，破晓之时在此期. Nah, He Taxian menanyakan kepada kita ya, biasanya kapan kita mendengar ayam berkokok? Pastinya di waktu fajar ya, menjelang pagi hari, ayam akan berkokok yang menandakan bahwasanya hari sudah pagi. Jadi kalau orang dulu di mana belum mengenal apa itu jam weker, belum mengenal apa itu alarm di handphone. Nah, mereka mengetahui hari sudah pagi itu pada saat ayam berkokok. Ya. Nah, jadi di sini masuk dari He Taxian ya. Kenapa beliau mengatakan 破晓之时在此起 ya? Itu kenapa beliau mengatakan saat ini adalah saatnya fajar ya. Karena maksud dari He Taxian itu bukan hanya bahwasanya ayam biasa yang berkokok ya, tetapi yang dimaksud dari beliau adalah ayam emas. Nah, sekarang kita akan melihat apa maksud dari cinci yang dimaksud oleh He Taxian ya. Nah, di sini He Taxian menggambarkan cinci sebenarnya itu adalah sebuah masa perputaran dari alam semesta. Jadi kalau kita belajar ajaran Taoisme, di mana ajaran Taoisme itu ada diajarkan mengenai 5 unsur. Dan 5 unsur ini ya sebelumnya kita juga sudah pernah membahas yaitu Qinmu Shui Huo Tu ya. Nah, sebenarnya 5 unsur ini berkaitan dengan banyak hal ya. Di mana 5 unsur ini berkaitan dengan 5 warna, 5 organ ya, termasuk juga 5 musim, 5 arah ya, dan kemudian juga termasuk yang biasanya kita sebut dengan Changji Sensio. Nah, hari ini saya akan mencoba membahas mengenai hubungan dari 5 unsur ini dengan Cinci ya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya 5 unsur itu adalah Qin, Mu, Shui, Huo, Tu ya. Qin yaitu unsur logam atau biasa kita sebut dengan emas, unsur tanah ya, Fu ya. Kemudian kayu ya, unsur kayu, air ya, unsur air, kemudian unsur api. Jadi kelima unsur ini dia menduduki 5 penjuru ya, berada di 5 penjuru sehingga ya Mu itu berada di Tang ya, berada di timur ya. Kemudian Huo berada di selatan. Kemudian Shui itu adalah utara dan Jin itu berada di barat ya, Sifang ya, di barat. Nah, kalau kita menghubungkannya dengan Ji Sesio ya, Ji Sesio dimulai dari Nyosu ya.
Kai Niao Chu sampai terakhir ya terus berputar Tejigu, Laoho, kemudian kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, kemudian ayam, kemudian anjing dan terakhir adalah tuha. Nah, Tecan Cikais itu ya. Nah, di sini kita akan melihat ya bahwasanya Chin berada di sini kan. Kemudian K ya, K berada di sini. Nah, ini digabung menjadi Cinci ya. Jadi disinilah ya ayam emas yang dimaksud oleh Tasien. Nah, dan kita lihat ya di Cinci ini ya ayam emas ini dia berada tepat di arah mana tadi? Arah barat ya. Nah, di manakah letak nirwana kita ya? Seperti kita melihat kalau kita melihat film Sung Gokong katanya perjalanan ke barat ya. Nah, jadi ke barat itu maksudnya ya selain Sun Gokong Tong Samcong dari Tiongkok mau mengambil kitab suci ke barat yaitu ke India itu juga berjalan ke arah barat. Selain itu juga ya nirwana itu digambarkan berada di arah barat ya. Jadi duniawi digambarkan berada di arah timur ya, sehingga disebut tongtu dengan sifang ya. Jadi sehingga nirwana juga digambarkan berada di barat. Selain itu ya, selain itu, nah jika lima unsur ini dihubungkan dengan empat musim ya, kalau kita di Indonesia cuma musim hujan dengan musim kemarau, dua musim ya, tapi coba kita hubungkan dengan negara subtropis seperti Tiongkok ya, di mana mereka punya empat musim. Nah, jika dihubungkan dengan empat musim itu diawali dengan musim semi di sini ya, musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin ya. Kita tahu bahwasanya musim gugur itu adalah musim di mana para petani yang bercocok tanam di musim gugurlah mereka panen. Ya, di musim gugur mereka panen, di musim dingin mereka tidak bercocok tanam, kemudian di musim semi akan bercocok tanam kembali, kan begitu ya. Nah, sehingga selain ya musim gugur ini selain menggambarkan adalah musim panen, juga menggambarkan bahwasanya dunia ini juga sudah memasuki musim gugur, di mana dunia ini juga akan segera sampai kepada akhir musimnya, ya. Sehingga di musim ini ya, di musim gugurnya dunia ini penuh dengan bencana, ya, penuh dengan bencana. Nah, dari sinilah ya kita melihat bahwasanya ya pada saat inilah masa yang paling tepat disebut dengan Cinci ya, yaitu masa diturunkannya jalan ketuhanan ini. Kita lihat di musim panen ya, yaitu di musim menuju akhir dari eh, berakhirnya alam semesta ini ya, di sini tuh begitu banyak bencana yang terjadi. Nah, bencana datang, setiap orang tidak mampu menghindarinya. Akan tetapi di dunia ini ada orang jahat dengan orang baik. Orang baik juga harus sama seperti orang jahat mengalami bencana yang dahsyat ini ya. Tuhan tidak begitu tega ya. Tuhan sangat menyayangi anak-anaknya. Jadi beliau menurunkan bencana itu sebenarnya adalah untuk menghukum ya orang-orang yang melakukan kesalahan. Nah, orang-orang yang tidak melakukan kesalahan bagaimana? Ya, beliau tidak tega. Maka di masa inilah ya, di masa inilah beliau menurunkan jalan ketuhanan ini, menurunkan Tao Agung ini, ya, menurunkan Tao Agung supaya anak-anaknya yang melakukan kebaikan itu bisa terhindar dari bencana. Sehingga inilah yang dimaksud dengan eh, yang dimaksud oleh Hetasin ya, bahwasanya di masa inilah, saat inilah fajarnya, ya, yaitu maksudnya adalah saat inilah masa di mana Tao Agung diturunkan bersama dengan bencana, ya, di mana maksud Tuhan adalah di masa yang menuju kepada penghujung dari zaman ini,
ya. Orang yang baik ya, orang yang baik berkesempatan mendapatkan jalan ketuhanan dan terbebas dari bencana. Sedangkan orang yang melakukan kesalahan, dia akan menerima bencana yang diturunkan oleh langit. Dan inilah masanya ya, yaitu masa pancaran putih ini. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi di masa ini ya, itulah maksud dari Hetasin. Kemudian, Hefeng piao piao jiang zhen dao, su ming tong de gui yu yi. Nah, jadi tadi kan sudah dikatakan bahwasanya di masa inilah Tuhan menurunkan jalan ketuhanan ini ya. Jadi sehingga ya dunia ini ya meskipun adalah duniawi, tetapi di mana-mana kita bisa merasakan welas asih dari Tuhan yang Maha Esa ya. Kita bisa merasakan aura kebudaan yang ada di sekitar kita. Karena kita sudah mendapatkan jalan ketuhanan ini. Dan jalan ketuhanan ini ya di masa pancaran putih ini, di saat ini, bisa diterima oleh siapa saja. Ya. Siapa saja juga berhak untuk berkesempatan untuk kembali pada keesaan. Kalau dulu di zaman dahulu ya, di zaman kerajaan ya para raja dan para menteri yang menjalankan ya kebajikan barulah bisa mendapatkan jalan ketuhanan ya, sedangkan yang lainnya tidak bisa. Kemudian masa berlalu sampai di masa pancaran merah ya, sampai di masa pancaran merah di mana hanya orang-orang yang membina diri ya yang bisa mendapatkan jalan ketuhanan. Nah, jadi di masa pancaran merah ya itu yang bisa mendapatkan jalan ketuhanan itu adalah para biksu ya, para pembina diri ya, yang dulunya kalau mau membina diri kan harus meninggalkan keluarga ya, harus meninggalkan kehidupan duniawinya, tidak bekerja ya, tidak berhubungan dengan keluarganya baik istri, anak, orang tua ya, mereka seorang diri pergi membina diri ya. Nah, tetapi sampai masa ini, sampai zaman sekarang ini, ya, semua orang ya bisa mendapatkan jalan ketuhanan. Ya. Seperti kita ya, kita kan hanya rakyat biasa. Nah, kita tidak perlu meninggalkan keluarga kita, tetapi kita bisa mendapatkan jalan ketuhanan, kita bisa membina diri ya. Jadi karena itulah ya, karena sudah menuju ke akhir zaman, sehingga Tuhan menurunkan jalan ketuhanan ini dan bisa diperoleh oleh siapa saja. Kita lanjutkan ya. 姑苏攘攘忍不止，为谁可知忙何以？ Nah, Hetasin mengatakan ya, dunia ini ramai tidak? Ramai ya, semua orang begitu sibuk ya, begitu matahari terbit ya kita membuka mata, kita selalu sibuk ya. Tapi ya, di manakah batas maksimal dari kesibukan kita? Tahu tidak kita? Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu kita harus sesibuk apa setiap harinya. Kita tidak tahu. Kita hanya tahu bahwasanya saya setiap hari sibuk dan setiap hari sibuk. Dan di dalam kesibukan kita ini, ya, dalam kesibukan kita ini, tanpa kita sadari, kita terus ya melewati hari demi hari hingga pada akhirnya ya Hetasen mengatakan 至死方悔走不及，莫如昔时向山区. Nah, kita sibuk terus dan sibuk terus. Kita lupa akan waktu. Pada akhirnya setelah kita tua, setelah ajal kita menjemput, sudah waktunya kita meninggalkan dunia ini, barulah kita menyesal. Ya, banyak orang yang seperti itu ya. Jadi bagi kita yang merasa bahwasannya waktu hidup kita masih banyak, mungkin kita tidak merasakannya. Tetapi ya siapa yang tahu ya suatu hari mungkin giliran kita yang menyesal kan begitu ya. Nah, giliran kita yang menyesal. Sehingga Hetrasen juga tidak berharap kita menyesal di kemudian hari, sehingga beliau mengingatkan kita ya untuk menyayangi dan menghargai waktu pada saat ini. Jadi bagaimana cara kita menyayangi dan menghargai waktu kita yang ada? Yaitu jangan hanya tahu sibuk saja ya, tetapi haruslah mengerti untuk melakukan kebaikan. Nah, dia mengatakan lai shi he xian gu ya. Nah, jadi beliau menyebutkan ya beliau adalah he xian gu. Kita tahu he xian gu adalah salah satu dari 8 dewa
di mana beliau adalah satu-satunya wanita pun tahu ya di dalam delapan dewa ini, mana kita bisa melihat wujud kebudaannya yaitu seorang wanita yang sangat cantik, kemudian memegang sekuntum bunga teratai. Ya. Nah, beliau mengatakan, Feng mu zhi zhi tan wu can lao mu zai pin shu. Nah, beliau datang dengan titah Ibunda Suci, datang ke wihara, memberi hormat ya sembah sujud kepada Laumu, kepada Ibunda Suci, baru kembali lagi menyampaikan pesan. Ya. Nah, kita lihat pesan dari beliau. Beliau mengatakan, 问君有忧愁何时息？所谓何事匆忙急？ Beliau bertanya kepada kita ya, beliau bertanya kepada kita, kapan kekhawatiran masalah yang ada di dalam pikiran kita ini bisa berakhir? Ya, masalah apa yang membuat kamu setiap hari begitu sibuk, begitu terburu-buru ya, seolah-olah waktu 24 jam itu tidak cukup bagi Anda? Masalah besar apa yang kamu hadapi? Nah, jadi pasti melihat dengan jelas ya bahwasanya kita setiap manusia di pikirannya itu penuh dengan masalah. Ya, di pikirannya itu penuh dengan kekhawatirannya. Setiap orang memiliki kekhawatirannya tersendiri. Kemudian Hasin juga melihat setiap manusia ya di dunia ini begitu sibuknya ya, begitu terburu-burunya ya, begitu tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu ya, seolah-olah kalau dia tidak cepat maka dia akan ketinggalan begitu ya. Jadi beliau bertanya kepada kita, masalah apa yang kamu hadapi ya. Nah, beliau melanjutkan ya, 人生苦乐一场梦，往事是否值一提? Nah, jadi beliau mengatakan ya bahwasanya apapun yang kamu alami di dunia ini, mau susah, mau senang ya, itu sebenarnya hanyalah sebuah mimpi. Seperti kita kalau tidur bermimpi, begitu bangun, bukankah kita akan melupakan mimpi itu ya? Mimpi itu sudah hilang. Nah, begitu juga dengan hidup ini. Hidup Anda senang, hidup Anda susah, itu adalah sebuah proses yang akan berlalu saja. Kemudian setelah dia menjadi masa lalu, ya, waktunya sudah lewat kan sudah jadi masa lalu ya. Setelah menjadi masa lalu, kan, apa pantas lagi Anda ungkit? Ya. Sebuah pepatah mengatakan Insyong Puti Tang Nian Yong ya. Bahwasanya pahlawan ya, dia tidak akan mengungkap kehebatan dia di masa lalu ya. Karena masa lalu dengan masa sekarang berbeda. Apalagi kita ya orang tua ya, kita suka ya bilang sama anak-anak kita, aduh lu lang tong kim aneh song lah, kuca, papa, kui kangkong, kui kangkong, kuca mama saya aneh sia, sekarang lu aneh tua aneh sia, aneh kwan, cokang lah, hami, tan lui lah, lu tong kim kok kai lui sih bo. Jadi untuk apa kita mengungkap hal-hal tersebut kepada mereka? Tidak ada gunanya ya, karena itu hanyalah masa lalu yang sudah berlalu. Zaman sudah berubah ya. Sehingga Hetasin mengatakan masa lalu tidak perlu kita ungkit kembali. Ya, kita lanjutkan. 年少尽是风光时，老来又存几分喜。Semasa kita masih muda ya, masih muda, begitu banyak hal ya hebat yang kita alami ya pada saat mungkin kita masih anak gadis, walang uang jadi tawatui walu gitu ya, ataupun walang tapo hoseke ya, aku saya Lelia, kui gao tan lui kak kui gao tan lui ya, kui gao tak cek kak kui gao tak cek ya. Nah, otaknya kui hebat kak kui hebat ya. Terus hidupnya seberapa senangnya ya. Nah, begitu hal banyak begitu banyak hal yang hebat di masa mudanya. Tapi setelah waktu berlalu dan kita masuk ya ke masa tua, apakah kehebatan itu masih ada? Itu yang ditanyakan oleh Hetasen kepada kita ya. Nah, kehebatan itu masih ada ya? Sisa berapa banyak? Itu yang perlu kita renungkan ya. Kemudian kita lanjutkan ya, Hetasen mengatakan, 生儿育女，父一生，过程感叹多无比 ya. Nah, ini ya para orang tua ya, papa, mama, akong, mama ya. Nah, bukankah kita mengorbankan seluruh hidup kita ya demi untuk membesarkan dan mendidik anak kita? Kan begitu ya. Nah,
Kita berjuang keras untuk mereka. Kita boleh hidup susah, tapi anak tidak boleh hidup susah ya. Kita boleh makan seadanya, tetapi anak harus makan enak kan. Nah, jadi itu prosesnya memang sebuah proses yang sangatlah berat. Hetasin juga memahami hal ini ya. Beliau juga memahami hal ini bahwasanya memang ini adalah sebuah proses yang kalau kong laili ya, kalau kong si kong beliau loh Cina cemik ya, orang Cina cek unek-unek ya yang bisa kita curhatkan ya dalam proses dari mendidik dan membesarkan anak. Sehingga kalau papa mama ya pak mama kumpul kan suka ya cerita ya anh cho con liệu đi ya kia anh cho bố thẻo à ta chỉ cái con quay kia này bà phai cho cái con ô quay kia anh ấy quay tapi anh ấy gong kan cái con ô quay kia anh ấy down nah jadi banyak ya unek-unek yang bisa disampaikan dalam proses untuk dalam proses mendidik dan membesarkan anak ini ya. Tetapi juga memahami kita ya suka duka kita para orang tua. Nah, tetapi juga sangat memahaminya. Kemudian beliau melanjutkan ya, 盛时能以奔波走，争前共而来学习. Nah, kalau masih muda, di saat kita masih muda, bisalah ya, bisa ya berjuang keras, bekerja mati-matian ya. Ulang dari kaki citiam coba ame cak jitiam ya. Si boya, ya. Nah, ikhani lui untuk apa? Lại papa mama walang kan lui ta tan tak lui ya. Untuk apa? Sim untuk orang kia tace, untuk orang kia cia si Tuhan koi tace supaya apa gao, sio Tuhan leo gao, intan lui si jadi kan, ya. Jadi coba pama mai lang kan ho biao kin ya, biao kin le orang kia ai senang mah ha. Nah, Hetasin juga mengatakan hal ini. Tapi Hetasin ingin mengingatkan kita ya. Beliau ingin mengingatkan kita bahwa 老来体力不如初，首要当是照顾己. Nah, semasa muda bolehlah bekerja membanting tulang ya. Tapi ingat, hari demi hari berlalu, usia terus bertambah, tubuh kita ini, jasmani kita ini juga semakin menua. Nah, pada saat jasmani kita sudah semakin menua, ingat, kita pada saat itu bukan anak muda lagi. Ya. Tenaga kita ya, gerak-gerik tubuh kita sudah tidak seperti anak muda lagi. Ya. Mungkin semasa muda bisa lah saya kerja dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam ya. Bisa. Tapi pada saat umur semakin bertambah apakah sanggup? Tidak bisa ya, tidak bisa. Karena ya, seiring bertambahnya usia, daya tahan tubuh akan semakin menurun ya. Itu sudah jelas ya. Sehingga di sini Hetasin mengingatkan kita bahwasanya ingat untuk menjaga diri Anda sendiri. Jaga diri Anda dengan sebaik-baiknya dahulu ya. Apalagi walang kong amai ya, so akong amai, sayang sunah ya. Jadi nggak apa-apa lah, waktu cuka cuan dampo ya, yakin wai sun jauh pa gitu ya. Beokin lah, wah bucia, yakin wai sun jauh liao gitu ya. Iki akong ama ya, walang sun ni ui papa mama kong dan walang li ui xia liao mo. Còn ở Mawala Ubi Sialeo ini, untuk apa? Jaga kesehatan Anda sendiri. Itulah yang terpenting ya. Yang lain tidak penting ya. Yang terpenting adalah kesehatan Anda sendiri. Baik, kita lanjutkan. 人生将至，应作何？不过常把福德积. Nah, ya, jadi kita ya menjalani hidup ini ya. Jadi ketika kita sudah mencapai di mana perjalanan hidup kita ini sudah hampir berakhir, perjalanan hidup kita sudah hampir berakhir. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan ya? Hetas yang mengatakan bahwasanya yang harus Anda lakukan tidak lain adalah memupuk rezeki dan kebajikan. Nah, apa yang harus Anda lakukan dalam memupuk rezeki dan kebajikan ini? Hetas yang mengatakan 光耀门楣，因子孙化为行动，见公鸡. Nah, jadi kita ya sebagai orang tua ya,
Kita tidak perlu setiap hari maksudnya mengomeli anak cucu kita. Lu bisa anekon, lu bisa anekon, lu bisa anekon ya. Nggak perlu. Karena apa? Anak muda punya pemikiran anak muda ya. Kan kita yang berusia, kita punya pemikiran kita sendiri ya. Jadi dan itulah yang eh, adanya sebuah jurang ya pemisah di antara pemikiran kita yang agak berumur dengan anak muda ya. Itu perbedaan generasi pasti ada perbedaannya. Itu sebuah hal yang wajar ya. Sebuah hal yang wajar. Jadi kita tidak perlu selalu mengomeli mereka, tidak perlu ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melakukan kebaikan, di mana kita dengan kebaikan ini kita bisa memupuk jasa. Dan jasa kebaikan inilah yang terpupuk ini yang akan bisa ya untuk melindungi, memberkati anak cucu kita, ya. Jadi sehingga nggak perlu selalu dicecoki dengan walang atau li ya, tidak perlu. Tetapi yang kita rasakan benar itu cukup kita jalankan, kita praktekkan, kita beri contoh kepada mereka, ya. Jadi mereka juga bisa melihat, ya. Anak cucu kita bisa melihat, kemudian sehingga mereka juga akan bisa ya untuk mencontohi kita ya. Jadi memberi contoh kepada anak cucu kita itu bukan dengan mengajarinya ataupun dengan merepetinya ya, bukan begitu. Tidak perlu ya, tidak perlu begitu. Cukup memberi contoh dengan kita melakukannya terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kertas yang mengatakan ya, 几手脚上伶俐，五位施舍行义己. Nah, jika anggota tubuh kita ini masih bisa bergerak dengan bebasnya, ya, jadi masih sehat, sentosa, kita bisa melakukan apa saja, ya. Nah, Hetasin ya mengatakan ya bahwasanya gunakanlah untuk melakukan amal tenaga. Kita tahu amal ada 3 ya, amal dana, amal dharma, dan amal tenaga. Nah, pada saat tubuh kita masih sehat, masih kuat, gunakanlah untuk amal tenaga. Ya. Nah, amal tenaga ini maksudnya apa? Sebenarnya banyak ya jenis amal tenaga yang bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah datang dulu ke wihara, jangan di rumah ya. Di rumah Anda mengeluarkan tenaga, itu tidak termasuk beramal gitu ya. Tidak termasuk beramal. Jangan tugas Anda. Tetapi Anda datang ke wihara yang menggunakan tenaga Anda di wihara. Itu termasuk amal, disebut amal tenaga. Jadi, apa yang bisa saya lakukan? Oh, banyak ya, banyak. Kalau Anda bisa memasak, ya, itu bisa membantu di dapur ya, bisa membantu di dapur. Atau Anda bisa datang, menyapu, mengepel, kemudian membantu mengatur transportasi, kemudian melakukan pelayanan dalam kelas seperti menyediakan air minum, menyediakan handuk, ya, menemani peserta kelas yang mengikuti kelas, ya. Nah, itu semua bisa kita lakukan dengan tenaga kita, ya. Nah, itu semua adalah amal tenaga. Dan masih banyak lagi. Asalkan Anda bersedia datang ke wihara, apapun yang Anda lakukan di wihara ini, ya, itu adalah termasuk melakukan amal tenaga. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan. 己身躯多不便，举手之劳做点滴. Nah, jika anggota tubuh saya sudah tidak bisa bergerak dengan begitu lancarnya, mungkin gerakan kita agak lamban, mungkin saya mau jalan sedikit susah, tapi masih bisa ya. Nah, di sini Hetasin ya mengingatkan kita untuk tetap melakukan amal tenaga, tapi dengan mencari pekerjaan-pekerjaan yang lebih mudah ya. Mungkin kita pada saat itu sudah tidak sanggup memasak lagi ya. Tapi kan kita bisa membantu untuk memetik sayur. Memetik sayur kan mudah, duduk sambil petik sayur. Nah, itu kan bisa juga kita lakukan. Nah, jadi pada saat kita sudah tidak selincah seperti mereka yang masih muda, nah, kita bisa ya
melakukan hal-hal yang lebih sederhana, lebih mudah. Ya. Nah, lanjut lagi. Masih mengatakan, 如若寸步也难移，内在修心当作起。Jika ya, jika ya maaf kata mungkin kita sudah tidak bisa bergerak lagi, hanya bisa duduk atau terbaring. Nah, bagaimana saya melakukannya? Apa yang harus saya lakukan? Ya, nah di saat itu ya kita juga harus lebih tulus lagi dalam membina diri. Ingat, seseorang bisa merasakan sakit ya sampai tidak bisa bergerak ya itu selain dengan kondisi kesehatan kita yang memburuk, ada satu hal juga yang berperan penuh yaitu karma kita. Utang karma juga sangat berperan penuh pada saat kita mengalami penyakit ya. Jadi sehingga pada saat itu apa yang harus kita lakukan? Saya mengatakan ya, lakukanlah dengan hati. Jadi bagaimana kita lakukannya? Kita bisa melakukannya dengan membaca Mile Ju Zhenjing ya, yaitu Parita Buddha Maitreya. Nah, setelah kita baca, itu kan cukup kita baca dalam hati. Jika kita tidak pandai, nggak apa-apa. Ada rekamannya di internet banyak ya di YouTube. Kita buka rekamannya, kita dengar suaranya, kita ikuti dalam hati ya. Kita ikuti membaca, kemudian setelah selesai membaca, nah kita bisa ya mengatakan bahwasannya pembacaan parita kali ini saya limpahkan untuk siapa gitu ya. Ataupun saya limpahkan untuk para penagih hutang saya ya. Semoga hutang saya bisa terlunasi dengan cara ini gitu ya. Nah, jadi kita bisa ya dengan membaca Parita Buddha Maitreya atau kita juga bisa kok Shaoxiang ya, di mana saat ini ya wihara kita juga sedang menggerakkan yaitu gerakan Shao Xin Xiang ya. Shao Xin Xiang maksudnya adalah kita Shaoxiang ya bersujud kepada Dewa Buddha, tetapi kita lakukan dalam hati. Ya. Jadi kita laporkan dalam hati, contohnya Miming Shakti Shou gitu ya dalam hati ya dengan pikiran ya kita untuk melakukan sembahyang. Tapi saya tidak pandai, tidak masalah. Itu juga tidak masalah ya. Kenapa tidak masalah? Karena di YouTube juga ada ya di aplikasi kita ya, Chongzheng App juga ada, di mana kita boleh eh, klik videonya, kemudian kita dengar dan kita ikuti dalam hati. Itu juga Shao Xin Xiang ya. Jadi meskipun kita gerak tubuh kita sudah tidak lancang lagi, kita sudah tidak bisa bergerak, tapi bisa dilakukan dengan hati ya. Nah, jadi sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan ya. Yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membina diri. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan 3 amal ya. Jadi segala sesuatu bisa kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Contohnya seperti mendengarkan dharma juga sama ya. Bukankah sekarang juga sudah disesuaikan kondisinya? Kita boleh mendengarkan dharma via Zoom kan begitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan kembali. Hadisnya mengatakannya, 静观自在，手如无欲则刚，断舍离. Nah, apalagi yang harus saya lakukan ya selain pesan beliau di depan, beliau melanjutkan ya. Ingatlah untuk selalu mengintrospeksi diri kita. Nah, apa yang perlu kita introspeksi dari diri kita? Itu ada 3 hal yang perlu saya introspeksikan. Yang pertama adalah pikiran. Ya, yang pertama adalah pikiran. Yang kedua adalah tutur kata. Yang ketiga adalah perbuatan. Kenapa kita harus mengintrospeksi dimulai dari pikiran? Karena segala sesuatu yang kita lakukan ya, baik apa yang kita ucapkan ataupun apa yang saya lakukan, itu semua berawal dari pikiran kita. Karena kita memikirkannya, barulah kita mengutarakan dan melakukannya ya. Sehingga mulailah dengan mengintrospeksi pikiran kita dahulu. Kita renungkan ya, kita renungkan apakah apa yang sudah saya pikirkan ini sudah benar atau tidak.
Ya, jika tidak benar, jangan sampai dia lanjut menjadi tutur kata dan perilaku. Ya, dan jika benar, maka segeralah kita praktekkan. Ya. Jadi dengan mengintrospeksi diri, ya, kita akan senantiasa teringat pada rohani kita. Nah, kita teringat pada rohani kita. Ingat, rohani kita ini suci. Sehingga hanya dengan membersihkan pikiran kita, barulah rohani kita bisa kembali kepada yang suci. Ya, nah pada saat rohani kita sudah bersih, sudah suci, maka keinginan duniawi kita otomatis akan berkurang. Ya, sehingga keinginan duniawi berkurang, otomatis ya kita akan bisa mempertahankan perilaku kita yang adil, perilaku kita yang benar. Nah, ini sangatlah penting sekali ya. Ini semua berawal dari mana? Berawal dari pikiran kita. Sehingga ya Tasin sangat berwelas asih mengajari kita untuk apa? Untuk melakukan 3 hal, yaitu tuan, she, li, kan, memutuskan, ya, she, merelakan, dan li, melepaskan. Nah, yang perlu saya putuskan, saya relakan, dan saya lepaskan. Nah, di sini ya, Tasin yang mengajari kita untuk pertama-tama kita memutuskan, ya, memutuskan yaitu memutuskan hubungan kita dengan segala sesuatu yang tidak kita butuhkan. Ya, jadi hal yang tidak perlu saya butuhkan tidak perlu ya saya kejar, ya tidak perlu saya kejar. Ya, jadi pertama-tama adalah kita merenungkan dulu kebutuhan saya sampai di mana. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan saya sampai di mana, barulah kita bisa mengetahui apa yang harus saya kejar dan apa yang harus saya relakan. Ya, sehingga di sini ya diajarkan oleh Dr. Asen supaya kita merelakan apa? Merelakan hal-hal yang melebihi kebutuhan saya. Ya, melebihi kebutuhan saya. Jadi kalau sudah lewat dari kebutuhan saya, itu boleh saya relakan. Ya, itu boleh saya relakan. Kemudian melepaskan ya, yaitu melepaskan keterbelengguan saya pada benda-benda yang tidak saya butuhkan ini. Ya, pada hal-hal yang tidak saya butuhkan ini. Mungkin sedikit bingung ya, kita boleh mengambil contoh. Jadi saya ambil saja contoh yang paling mudah. Seorang wanita, kenapa dia selalu mengatakan wah gaji bosa sih. Padahal bajunya penuh, lemarinya penuh dengan baju sampai itu detail. Tapi ingat, asalkan ia ini baik cokang, baik kikeknya, baik holang cia, pokoknya asal ia dari itu, pasti cukup wah. Bosa sih loh. Sehingga bagaimana? Beli baju baru lagi. Padahal lemarinya udah nggak muat. Karena apa? Karena ini dia tidak rela untuk memutuskan dan melepaskannya. Becengnya sain kampung loh. Contohnya ibu ya, bisa selesai dia lah. Iko siula uci wa ihsan gitu ya. Nah, jadi nggak direlakan, tapi keinginan duniawinya itu masih banyak sehingga milih beli baju baru lagi gitu ya, beli baju baru lagi padahal itu wanita sing selalu mesti bolu. Nah itu wanita termasuk saya ya, makanya wanita memang begitu. Sehingga di sini ya Tasin mengajari kita supaya apa, supaya belajar untuk bisa memutuskan, merelakan, dan melepaskan ke semua hal ini ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, apa yang disampaikan oleh Tasin, beliau mengatakan 味道日损，化反欲，心常清净，少患疾. Nah, beliau mengatakan ya, kita semua sekarang kan sudah belajar tahu ya. Kita setiap minggu mendengarkan Dharma, kita belajar tahu. Nah, dengan kita belajar tahu, selangkah demi selangkah, kita semakin memahami tahu, maka keinginan duniawi kita akan sedikit demi sedikit berkurang. Maka mendengarkan Dharma itu bukan hanya dengar lewat telinganya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya, bukan hanya begitu ya. Tetapi kita dengar, kita resapi, kita pahami, kita praktekkan. Ya, itulah belajar tahu. Ya, belajar jalan ketuhanan ya. Kemudian ya dengan begitu ya lama kelamaan keinginan duniawi kita akan
semakin berkurang dengan sendirinya ya, tanpa kita sadari, tidak perlu kita sengaja ya. Asalkan Anda menerapkan dharma yang sudah Anda dengar, itu otomatis dia akan berkurang dengan sendirinya ya, keinginan duniawi ini ya. Kemudian Hetasen juga mengingatkan bahwasannya kalau hati kita bersih, maka penyakit di tubuh kita akan hilang dengan sendirinya. Kenapa bisa begitu? Karena ya Hetasen mengatakan Wan Bing Zhi Yuan由心起，修心戒口三毒区. Ya, penyakit itu pertama-tama adalah berawal dari hati kita. Sehingga ya kalau orang lang bosong gitu ya, lúc Kunja suka kong ya, mấy xỉu xỉu chê gitu ya, mấy xỉu xỉu chê ya. Jadi memang ya berawal dari pikiran kita sendiri ya, hati ini ya. Jadi sehingga ada sejenis penyakit yang disebut sinpeng ya, bukan penyakit baru ya, tapi penyakit hati ya. Penyakit hati ya, sehingga dari penyakit hati itulah baru muncul ya komplikasi banyak jenis penyakit pada tubuhnya ya. Sehingga kenapa Tasin ya para dewa Buddha selalu mengatakan bahwasanya kita harus menjalani hidup dengan gembira. Karena itu ya, karena kalau hati kita tidak gembira, penyakit datang dengan sendirinya. Sehingga apa yang harus saya lakukan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Hetasen mengajari kita ya, Xiu Xin Jie Kou San Du Qu Ti, membina hati kita terlebih dahulu. Ya, jadi pikiran kita itu harus ya senantiasa berada di pikiran yang benar ya. Nah, dengan pikiran yang benar, pikiran yang sehat, maka jasmani kita juga akan sehat. Yang kedua, berpantang melalui mulut. Nah, mulut ini ya itu fungsinya sangat banyak ya. Mulut kita ini fungsinya sangat banyak. Bisa untuk makan, bisa untuk ngomong, kan begitu. Nah, kita cerita makan dulu ya. Kita cerita makan dulu. Apa yang kita makan itu bisa membuat kita menjadi sehat dan menjadi sakit ya, sehingga dikatakan pepatah mengatakan ping chong kou lu, penyakit masuk dari mulut. Karena apa yang kita makan bisa membuat kita sehat ataupun sakit. Itu adalah pilihan Anda sendiri. Dan wihara kita senantiasa mengajarkan ingin sehat maka kita harus bervegetarian. Karena ini sudah terbukti. Sudah terbukti secara medis ya bahwasanya vegetarian bisa membuat seseorang menjadi sehat. Ya, sehingga wihara kita menggalakkan gerakan vegetarian untuk mendapatkan kesehatan. Ya, jadi kalau Anda ingin sehat, maka mulailah berlatih untuk bervegetarian. Yang kedua, kita bicara fungsi mulut untuk berbicara. Sehingga ada pepatah mengatakan ping chong kou, po chong kou chu, yang artinya adalah petaka berawal dari apa yang keluar dari mulut kita. Karena mulut kita ini ya, kata-kata yang kita ucapkan itu bisa membuat seseorang senang, bisa membuat seseorang kesal, bisa membuat seseorang menghadapi masalah. Ya, contohnya kalau kita memarahi orang, orang yang mendengar itu kesal, ya, orang yang mendengar kesal, marah, emosi. Nah, emosi. Kemudian bertengkar dengan Anda, berantem dengan Anda, kelahi, kemudian terjadi eh, hal buruk, contohnya terjadilah pembunuhan dan sebagainya ya. Berawal dari mana? Berawal dari kata-kata yang keluar dari mulut. Sehingga pasien mengatakan bahwasanya jagalah mulut ini, ya. Mulut ini dijaga bukan hanya menjaga apa yang kita makan, tapi menjaga apa yang kita ucapkan, ya. Sehingga peranan mulut dalam hidup kita sangatlah besar, ya. Anda ingin memiliki hidup yang sehat, hidup yang lancar, ya, hidup yang bahagia, jagalah mulut Anda dengan sebaik-baiknya. Kemudian, hal apa lagi yang harus kita lakukan? Itu adalah membuang 3 racun. Kenapa kita harus membuang 3 racun? Ya, 3 racun itu apa? Han chen chi ya. Jadi selanjutnya Hetasen juga mengatakan ya, Han chen chi ai luan zhong yong ping xin jing qi chu za yu. Ya. Han chen chi itu adalah keserakahan, emosi, dan kebodohan hati. Ini adalah 3 racun di dalam diri kita, di dalam hati kita. Ditambah satu lagi yaitu cinta. Ya.
Cinta yang dimaksud dari Hetasen itu adalah cinta pribadi ya, cinta pribadi ya, cinta yang eh, untuk diri sendiri, untuk orang yang kita cintai ya, jadi cinta yang sempit ya. Ingat, ya, Hetasen mengatakan ini semua bisa menyesatkan hati kita, batin kita ya, batin kita yang bersih ini. Sehingga apa yang harus saya lakukan? Hetasen mengajarkan kita ya, pingsing cinci chu zai, ya, tenangkan hati kita, ya, tenangkan hati kita, buang ya, buang keinginan yang tidak perlu ya. Seperti tadi dikatakan tuan sheli ya. Jadi buang ya, kita relakan hal yang tidak kita butuhkan ini. Baik, saya lanjutkan ya. 国家兴亡，匹夫责，扶危之，扶危之任，我做起。Nah, Hatasin juga mengatakan ya bahwasanya kemakmuran sebuah negara itu adalah tanggung jawab setiap orang. Maka kita harus menemban tanggung jawab tersebut. Saudari Hetasin ya. Di sini Hetasin bukanlah bermaksud bahwasanya karena tanggung jawab negara adalah tanggung jawab kita ya, negara adalah tanggung jawab kita, sehingga saya harus terjun ke politik. Saya harus terjun ke pemerintahan. Apakah begitu? Tidak ya, tidak ya. Untuk mengemban tanggung jawab untuk memakmurkan negara, kita tidak harus terjun ke dalam politik. Tetapi dengan cara apa? Ya, dengan cara membenarkan diri kita terlebih dahulu, ya. Dengan cara menjalankan jalan ketuhanan ini dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sebaik-baiknya. Karena ya, jika semua orang ya ikut dengan kita untuk menjalankan jalan ketuhanan, bukankah masyarakat ini menjadi lebih baik? Masyarakat yang baik ya itu bukankah akan membuat negara ini makmur? Dan jika negara ini sudah makmur, negara ini sudah damai, bukankah kita membina diri juga akan lebih mudah? Kan begitu ya. Sehingga sebenarnya kita bisa membina diri dengan begitu santainya. Kita juga harus berterima kasih kepada pemimpin negara kita. Karena mereka memimpin negara dengan begitu baik, sehingga negara kita damai, tentram, tidak ada peperangan, tidak ada kekacauan, baru kita bisa membina diri dengan tenang. Kalau setiap hari perang, siapa yang bisa mikirin untuk membina diri? Kan begitu ya. Sehingga eh, menjaga kemakmuran, kedamaian negara itu adalah tanggung jawab kita, ya. Itu harus diemban. Kita lanjutkan. 赞颂先王之美德，莫如继之化人理. Ya. Nah, jadi kata saya mengatakan ya bahwasanya kita semua tahu ya bahwasanya apa yang dilakukan oleh para suci terdahulu itu adalah sebuah tindakan yang sangat baik. Itu adalah sebuah budaya kebiasaan yang sangat baik. Tapi kenapa kita biarkan saja? Ketasi mengharapkan bahwasannya kita bisa ya melanjutkan apa yang dilakukan oleh para suci ini ya. Jadi ajaran mereka kita lanjutkan ya, kita terapkan, kemudian kita sebarkan di dalam lingkungan sekitar kita ya, supaya mereka juga bisa ya mendalami ajaran dari para suci ini. 于道认知须觉醒，并非文化如此矣。Nah, sudah mendengar tahu, kita sudah mengenal dharma, kita mengenal jalan ketuhanan. Ingat ya, kita harus sadar makna sebenarnya yang terkandung di dalam jalan ketuhanan ini. Ingat ya, itu semua bukanlah hanya sebuah ajaran kebaikan ya. Jalan ketuhanan bukan hanya sebuah ajaran kebaikan, bukan hanya mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik ya, bukan hanya itu saja ya. Hetasin mengatakan ya bahwasanya tahu itu ya, tahu itu adalah apa ya? Beliau mengatakan 更为济世之良药，拯救人心之佳机. Ingat ya, tahu agung ini itu adalah obat terbaik untuk menyelamatkan dunia dan satu-satunya cara yang terbaik untuk menyelamatkan rohani kita. Kita tahu bahwasanya rohani kita datang dari nirwana, suatu hari akan kembali ke nirwana.
Jadi kalau kita tidak mendapatkan jalan ke Tuhan, maaf, kita tidak bisa kembali ke nirwana. Sehingga inilah cara terbaik untuk menyelamatkan rohani kita. Dan jika ya semua manusia di dunia ini mendapatkan jalan ketuhanan, menjalankan jalan ketuhanan, membina diri, bukankah masyarakat semakin baik, dunia semakin baik? Bukankah itu adalah obat yang terbaik untuk menyelamatkan dunia? Jadi ya, jalan ketuhanan itu bukanlah hanya sebuah ajaran biasa yang hanya mengajarkan kebaikan, ya. Tidak. Tetapi ya, tujuan dari jalan ketuhanan ini sangatlah besar sekali, yaitu menyelamatkan dunia dan menyelamatkan rohani. Sehingga apa yang harus saya lakukan? Ya, apa yang harus saya lakukan? Tetapi mengingatkan kita untuk 度时，一度时来，10度来。天恩广沾各世ya. Dimulai dari diri saya. Saya melintasi 10 orang, kemudian dari 10 orang ini mereka melintasi 10 orang lagi, bukankah menjadi ratusan orang ya. Sehingga dengan cara ini jalan ketuhanan ini bisa terus menyebar dan sehingga ya setiap makhluk hidup yang ada di seluruh pelosok dunia juga bisa mendapatkan karunia Tuhan yang begitu agung ini. Maka setelah kita mendapatkan jalan ketuhanan bukan hanya sampai pada diri kita, tetapi ya juga harus ya kita sebarkan kepada orang lain. Sehingga Tasin mengatakan 承担使命了善愿 tapen huan gong gui. Maka ya kita datang dengan sebuah misi dan ikrar yang sangatlah suci ini ya. Maka embanlah misi Anda, tuntaskanlah, tunaikanlah ikrar suci Anda. Karena hanya dengan cara begitu kita baru bisa mencapai kesempurnaan dan kembali lagi ke asal kita, ke kampung halaman kita, yaitu kita berkumpul kembali di nirwana. Karena nirwana lah ya asal kita yang sebenarnya, sumber kita yang sebenarnya. 年望众明百亿，深入研讨后启迪. Nah, beliau mengatakan ya beberapa patah dari buku ini ya diharapkan Anda semua bisa memahami makna yang paling mendalam yang terkandung di dalamnya ya. Itulah ya sehingga aku sering mengatakan bahwasanya Senpo ya, hanya dengan beberapa kata yang sangatlah praktis, tetapi sebenarnya makna yang terkandung di dalamnya itu sangatlah luas sekali ya, sehingga kita harus bagaimana ya, kita saya mengatakan ya, berharap kita bisa benar-benar mempelajarinya ya, benar-benar mendalaminya, benar-benar memahaminya. Setelah kita tahu, kita pahami, kita sebarkan kepada orang lain. Kita ceritakan kepada orang lain ya, kita ceritakan kepada orang lain. Nah, dan kemudian ya beliau mengatakan 学而不倦多温故 付出尽善乐不疲. Nah, belajar itu nggak boleh merasa lelah. Kemudian belajar itu harus sering diulangi ya. Seperti kita ya semasa kita sekolah atau anak-anak kita, cucu kita semasa sekolah, bukankah belajar kemudian harus diulangi dan terus diulangi ya. Itulah kenapa ada ulangan gitu ya atau ujian ya. Nah, itu tujuannya adalah supaya apa yang sudah dipelajari itu bisa terus diulangi. Jadi saya juga berharap kita juga begitu ya. Setelah kita mendengar, kita memahami, jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi diulangi dan terus diulangi. Itulah kenapa kalau kita mendengar Dharma, itu kita harus menyediakan buku catatan. Jadi kita catat, kemudian pada saat kita ada waktu luang, kita buka, kita baca kembali, ya kita ulangi kembali. Nah, selanjutnya juga saya berharap ya kita bisa ya menggunakan kemampuan kita ya keahlian kita, tenaga kita untuk melakukan kebaikan. Dan dalam melakukan kebaikan ini harus dengan gembira dan tidak pernah merasa lelah ya. Jadi kalau kita melakukannya dengan penuh kegembiraan, otomatis tidak akan merasa lelah ya. Tetapi kalau kita melakukannya dengan bongkam gitu ya, bongkam. Nah, hasil yang kita lakukan juga tidak akan maksimal. Kemudian kita akan merasa bahwasanya kita sangat lelah dalam melakukan hal ini. Jadi lakukanlah kebaikan dengan penuh kegembiraan. Ya. Jadi di akhir kata beliau mengatakan, 今是一段不下汗
"此后老母出佛习，哈哈退." Jadi inilah ya sebagian itu satu bagian dari pesan ya, pesan dari Tasen kepada kita, dan beliau sudah pamit kepada Ibunda Suci untuk meninggalkan wihara ya. Jadi kita sangat bersyukur sekali Tasen bersedia hadir ya atas karunia Tuhan juga ya, Ibunda Suci yang mengutus beliau untuk hadir dan memberi kita begitu banyak pesan, mengajari kita begitu banyak hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ingat ya Sharon, bahwasanya jasmani kita ini sangatlah penting sekali karena kita datang dengan mengemban misi yang sangat penting sekali. Maka jagalah kesehatan kita dengan sebaik-baiknya supaya kita memiliki lebih banyak kesempatan untuk menjalani jalan pembinaan, kemudian lebih banyak kesempatan untuk melakukan kebaikan. Akhir kata, jika ada kata-kata yang salah, Hussein mohon ampunan kepada para Dewa Buddha, Hussein mohon bimbingan kepada para pandita, dan Hussein mohon pengertian dari Anda semua. Semoga kita senantiasa diberkati oleh para Dewa Buddha, dan kita senantiasa dilimpahi dengan rezeki dan kesehatan. Sisi ya.